balik lagi di Starting Beras Channel, channel yang memberikan informasi, edukasi, dan yang pasti motivasi. Hari ini kita kembali lagi bahas masalah musik. Musik yang bisa dibilang cadas lah, Om ya. Cadas. Nah, hari ini tamu spesial kita ada sebuah band. Ini band ini asal bisa dibilang Palembang, Om ya. Palembang. Ya, jadi lokal ya, tapi mendunia. Oke. Jadi itu guys, band ini dikenal orang dengan nama band Rongsokan. Oke. Sebelum kita mulai nih guys, kita kenalan dulu nih sama anggota tim. Ya. Anggota personal, Ya. personal band. Ya. Nah, oke Om, boleh Om perkenalkan diri mungkin dari Om ini ya. Ya, Oke, Om Dodi, Om Dodi ini vokal. oh pasti suaranya udah vokal. Bukan gitu. Bukan gitu. Siapa tuh udah tarik. Oke, itu Om Dodi. Bukan Sinti Jos. Ini ada Om. Aku kunci. Kok imut Om? Gingkor ini Om. Aku kunci. Kunci. Oke, nanti kita bahas kenapa namanya kunci guys. Terus ada Om Kunci apa Om? Bass. Bass. Bass Oke. dan gamers. Dan ini ada Om Bass. Opik. Gitar. Bagian kita ya. Bagian kita. Juga malam ini seperti biasa kita ditemenin oleh co-host kita Om Tian. Ya. Oke, jadi itu tadi kita akan bahas greencore. Mungkin kalau greencore ini karena band cadas nggak umum tapi memang orang-orang tertentu lah bisa dibilang Om ya. Ya, betul. Oke, apalagi ini dari Palembang, suatu kebanggaan buat kita Om ya, ada band greencore ternyata kan. Oke, jadi itu kita akan ngobrol-ngobrol santai nih malam ini. Ya alhamdulillah semua sehat Om ya. Alhamdulillah sehat. Oke. Isian sudah. Mandi sudah. Hasilnya negatif. Oke. Negatif tinggi. Oke lah, jadi itu Om ya. Kita mulai aja nih Om ya. Greencore. Mungkin sebelum kita bahas band dan bahas personal masing-masing, ini buat pengetahuan nih buat teman-teman di luar sana. Greencore itu musik apa Om? Akar dari apa? Boleh Om jelasin soal pengetahuan musik nih Om ya? Ya. Sebelum kita bahas ke Om bandnya ya. Oke. Siapa yang mau jelasin? Oke. Oke. Om ini kalau dari bajunya apa nih Om? Dewan Kesenian Palembang. Kesenian Palembang. Oh. Acara sepekan seni kemarin. Bukan seni, berarti Iya. di seni Palembang ada greencore juga Om? Kalau di Dewan Kesenian Palembang di komite musiknya kita seluruh genre. Oh seluruh genre. Seluruh Oke. kita orang itu. Setahu gue kan Om, musik Palembang kan agak lembut-lembut tuh ya, Melayu, Melayu. ya. Ternyata greencore-nya juga Om ya. Iya, Di bisa. Gending Sriwijaya coba dibikin greencore ya Om ya. Oke Om, Iya. boleh cerita sejarah greencore dulu tuh apa yang secara pengetahuan umum lah Om ya? Nah, secara garis besarnya kayak ini, grindcore itu pada umumnya adalah ranting dari turunan dari metal. Metal. Jadi dia fokus objeknya adalah dari rock, berawal dari rock. Roots itu akarnya dari rock, rock and roll, terus ada rock, terus kemudian jadi punk, berawal dari musik-musik punk, yang musik-musik memang segmented dan musik-musik bentuk perlawanan, jadi bentuk Kritikal. protes, bentuk protes, dan itu berawal dari di Inggris. Ada. Ya, berawal dari di Inggris, terus kemudian berkembang. Punk itu menjadi semakin keras, akhirnya banyak personil atau orang-orang yang melakukan eksperimen sehingga terciptalah musik-musik yang akhirnya lebih cepat, lebih cadas dan lebih keras. Oh. Kemudian akhirnya musik itu berkembang, terus dieksplor oleh banyak band-band Eropa, band-band luar, terus kemudian menjadi salah satunya adalah cabangnya dari musik itu jadinya grindcore. Grindcore itu artinya musik yang sudah di era itu disebut musik yang sudah finish ending. Jadi musik tercepat. Oh. Tidak ada lagi musik setelah grindcore yang lebih ngebut dan lebih cadas. Beat, ya. Jadi dia terakhir ending final dari musik-musik
gitu final dari musik-musik keras endingnya di grindcore gitu. Grindcore. Jadi nggak ada lagi musik yang lebih keras dari situ. Jadi yang membedakan grindcore dengan Metal. Jadi dari apa Om? Yang dia teknisnya? kalau secara teknis grindcore itu dia punya memang masing-masing genre itu kan punya ciri khas Pak ya. Ada Om jangan Pak. ya Om. Iya. Kayak di stasiun TV serius nih kalau Om senang. Oh iya, kalau senang dong. Iya. Lagi Covid harus senang Om. Karena headline. Ada heavy metal, ada Ini pasti sering ngasih proposal ya. Protes ada protes. Gimana tuh Om? ada black metal, terus ada death metal dan sebagainya, dan grindcore itu adalah salah satu dari berbagai macam genre tadi. Nah, pembeda grindcore ini dengan musik-musik yang lain, mereka punya ciri khas riff, terus riff gitar, artinya kuncinya itu terus dari sound, Soundnya. terus dari Bukan ini kan juga beda ya? dari pukulan drumnya, pukulan drumnya itu disebut blasting. Yang ini adalah blasting, ini adalah satu-satunya yang ada di genre grindcore, dan dari perform kostum ya, kostum panggung, terus juga dari style panggung, mereka lebih sebenarnya mengadopsi dari punk. Jadi tematik kali ya, tematik gitu ya. Iya, jadi punk ini sebenarnya Itu simbol kali Om ya? Simbol apa Om? Pemberontakan, perlawanan iya, atau musik yang tadi aku sebut dari heavy metal, death metal, thrash metal, punk dan semuanya termasuk grindcore adalah musik-musik perlawanan, musik-musik bentuk protes kepada pemerintah atau sistem yang ada di Inggris pada saat itu. Jadi akhirnya output yang keluar itu jadi keras. Karena mereka marah. Jadi mereka bukan nyanyi sebenarnya. Mereka mengekspresikan apa yang mereka rasakan ekspresinya itu. budak ya. Mereka marah, tidak sepakat dengan sistem yang ada, akhirnya mereka berontak. Akhirnya lahirlah musik-musik yang ekstrim tadi, ekstrim music lah sebutan. tapi ke bawah nggak Om? Marah-marah itu di kehidupan sehari-hari mungkin. Kalau di bakso lu lah, gitu enggak ya? Enggak gitu ya? Makanya rame-rame kan, gua takut nih kan. Masa harus gitu? Jadi sebenarnya lebih tuntutan performance kan? performance untuk di gigs di atas panggung. Karena sesuai dengan Karena kalau gue lihat ini cocok nih, ini agak ini mantep. Ini agak ini kurang ini. kurang metal ya. Kurang metal ini. Cocoknya apa coba? Pop lah ya. Melayu Gabus. Asli nih gitu. Oh, ini udah kelihatan ini. Terus gimana Om? Jadi kalau kita bicara lirik atau pesan yang disampaikan di dalam musik-musik grindcore atau musik-musik ekstrim itu memang bentuknya adalah protes dan perlawanan. Nah, musik ini tersebar dengan sendirinya secara otomatis karena banyak peminat, walaupun mereka tidak disupport oleh radio, tidak disupport oleh media, karena mereka memang tidak easy listening ya. Bukan untuk konsumsi musik-musik yang biasa didengar oleh orang. Gitu. Bahasanya juga mungkin ada yang kurang nyaman lah. Iya, jadi dia memang mainstream. Terus kalau misalnya contoh gini, kalau di Indonesia ada salah satu band rock yang Indonesia yang sudah populer misalnya Jamrud. Jamrud itu kan liriknya kan agak nakal ya. Liriknya memang mencerminkan kritik sosial dan dampak dari kritik sosial itu. Nah, kalau di grindcore kita lebih kepada sosial dan politik. Kita menyampaikan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, terus kita tuangkan dalam lirik dan itu kita sampaikan kepada audiens. Untuk masalah audiens ya terserah kan. Tapi kalau bahasanya tetap dalam bungkusan, kalau misalnya mengkritik itu tetap dalam bungkusan atau kiasan musik atau langsung Om itu? Langsung ya? Itu ciri khas dari grindcore itu mereka menyampaikan langsung tanpa ada. Tapi itu bentuk ekspresi musik, bukan maksud mau Aspirasi sama itu enggak ya? Memang itu bentuk ininya. Sekarang kalau Om boleh cerita dikit nih Om ya, karena kita juga kan ini lebih ke edukasi juga Om ya. Iya. Om tahu nggak Om sejarah grindcore itu masuk ke Indonesia Om? Mungkin band yang pertama siapa? Atau mungkin sampai gimana Om? Grindcore itu masuk ke Indonesia tahun 92. Di Jakarta. Masuk dari situ. Berawal dari beberapa teman-teman kita yang dari Jakarta, mereka berkunjung ke Eropa. Mereka menonton langsung band-band yang ada di sana.
terus mereka terinspirasi, begitu mereka pulang mereka bikin band, terus mereka mengadopsi dan memainkan musik yang sama seperti di sana. Kemudian pada saat itu ada beberapa band yang ekstrim musik tapi mereka populer seperti Metallica, Sepultura, dan mereka berkunjung ke Indonesia, tampil di sini, sehingga dengan tampilnya mereka itu akhirnya jadi barometer bahwa di sini Indonesia punya fanbase, punya basis massa untuk musik-musik seperti itu. Nah, akhirnya karena banyak peminatnya di komunitas ini, musik-musik seperti ini, sehingga akhirnya berkembang dengan adanya stakeholder, ada distro, ada studio rekaman. Akhirnya industrinya lahir. Dengan lahirnya industri, sehingga musik ini berjalan, berkembang dengan sendirinya. Di Asia bisa dibilang Indonesia yang terbesar ya metal. Indonesia nomor 2. Terbesar. Indonesia se-Asia. scene komunitas metal terbesar nomor 2 di dunia. Di sedunia. Yang pertamanya tadi di Eropa. Iya. Eropa, ya. Jadi sempat ada gini, ada peneliti namanya Sam Dunn, dia ditugaskan dari Universal Canada untuk meneliti bagaimana musik ini kok bisa tersebar ke seluruh dunia. Jaringannya ini melalui apa? Karena mereka kan nggak pakai media kan, mereka nggak disupport oleh media. Ternyata bentuk penyebarannya ini ternyata Zaman dulu belum ada YouTube ya? Iya, belum ada itu. Jadi teman-teman ini ternyata mereka dulu namanya ya ada tim trader. Tim trader itu share informasi, bagi-bagi informasi. Misalnya saya punya band nih di Indonesia, saya punya band, terus saya rekam demonya, saya kirim ke Malaysia misalnya. Nanti tukeran nih sama band-band Malaysia. Study tour gitu ya? Iya, kira-kira gitu. Apa? Pertukaran pelajar ya? Pertukaran pelajar gitu ya. Kalau di gitu ya, gitu. mereka kirim materi mereka ke Indonesia. Nah, ini kami ini di Malaysia, kami juga punya Tapi band. nggak lewat jalur dagang, nggak? Enggak. Kalau penyebaran lewat jalur dagang. Yang sutra, dekat dengan kaset. Jadi tukar-tukar informasi. Nah, dari tukar-tukar informasi itu kita akhirnya saling, karena ini komunitasnya segmented, kecil dan minoritas, akhirnya kita kalau kita nggak saling support, nggak saling dukung, maka ini nggak akan berkembang. Akhirnya kita bikin gigs, acara kita undang mereka main ke Indonesia, terus kita diundang main di Malaysia gitu, sehingga akhirnya kita bisa saling mempromosikan lah gitu. Nah, dari situlah akhirnya berkembangnya di situ ke negara-negara yang lain gitu. Selain mungkin dari segi instrumen musiknya, alat musik, kayaknya juga ciri khas ya, Ya. dari vokal, warna vokal. Apa namanya? Scream ya? Growl, itu memang sudah suatu Ciri khas ya. Karena kan musiknya kan kenceng om. Jadi vokalnya nggak mungkin mendayu-dayu. Iya ya. Jadi vokal musiknya keras, cadas, nyanyinya juga harus marah-marah gitu. Tapi paling bisa diseling-selingin gitu ya, sama yang vokal biasa. Bisa. Kalau Metallica itu kan mungkin rock ya, cadas ya, tapi Metal. umum ya. Yes. Kan? Iya. Kalau yang benar-benar spesifik band grindcore yang berpengaruh kalau di dunia ini mungkin juga mempengaruhi kita gitu. Di Indonesia itu siapa, Om? Indonesia atau Di dunia? dunia. The Godfather of Grindcore is Napalm Death. Napalm Death. Nama bandnya Napalm Death. Yes. Mereka adalah pencetus global grindcore dunia, berasal dari Inggris. Berasal dari Inggris ya, Napalm mereka Death. tapi berevolusi juga. Jadi sebelum ada Napalm Death, mereka dari band-band yang ada dari personel band ini, kemudian mereka gabung jadi satu, terus mereka menamakan band mereka Napalm Death, dan dari situlah cikal bakal awal terbentuk yang namanya grindcore. Albumnya namanya Scum, tahun 84 dirilis, itu di Inggris. Kalau Sepultura itu masuk juga. Sepultura thrash metal. Thrash ya. Kalau Metallica dia mainnya di heavy metal, heavy dan thrash. Sekarang bedanya nih antara grindcore sama thrash itu Bedanya di drum. Di drum. Oh, drum. Jadi kalau grindcore dia drumnya dia main blasting. temponya juga beda. Temponya lebih cepat. Distorsi efeknya juga Distorsinya beda. lebih berat. Dan musiknya dia lebih cenderung pendek. Paling durasi 1 menit, 1 menit setengah. Kalau Metallica kan lebih panjang musiknya, lebih terkonsep gitu. Kalau ini konsepnya dia langsung. Jadi sebenarnya dia ngambil filosofinya dari punk. Jadi dia ambil dari punk, rootsnya dari punk, dari rock and roll. Dulu rock and roll itu lahir akibat dari bentuk penjajahan terhadap kaum buruh, kemudian diadopsi oleh grindcore, terus diambil spiritnya, filosofinya diambil, akhirnya jadi lebih kenceng. Jadi dia harus lebih keras
dan harus nggak enak didengar. Nganggu kalau berisik, nganggu. Jadi kalau misalnya nih om dengar musiknya masih enak, enak, berarti gagal, berarti bukan grindcore. Dia harus berisik, harus nggak enak, harus kalau bahasa Palembang ringan, kita harus dengar, harus ringan. Jadi kalau kita ringan, apa sih ringam nanti di translate ya ringam. Tapi gini loh, aku potong sedikit ya. Jadi aku kadang ngenikmatin juga musiknya gitu. Mungkin lagi pas memang apa? Lagi butuh biasanya. Kalian tuh lagi butuh biasanya. lagi beringat biasanya kan. Kalau di film ada sebuah film yang dibintangi oleh Jack Black. Nama film itu School of Rock. Jadi di film itu dianalogikan seperti ini. Apa yang kamu rasakan itu yang kamu mainkan. Jadi pada saat kita lagi misalnya lagi bad mood, lagi marah, lagi kesel, maka musik yang lahir pasti musik-musik yang keras, yang nggak enak. Ekspresinya gitu. Begitu juga kalau misalnya lagi falling in love, jatuh cinta kan musik-musik mellow kan. Nah begitu juga ini sama kalau di dunia film itu seperti film horor. Kalau genre horor itu maka semua settingannya harus horor. Dari musiknya, scoringnya, kostumnya, judul film. Kan nggak mungkin musik film horor tapi pemainnya ada juga tapi di sini. Di sini. Film horor tapi kok Kalau grindcore bisa falling in love. Nah, ini pasti kan namanya cadas bener loh. Sebenarnya ada dong, kan kalau kita ngomong musik itu biasanya bawa perasaan nih, perasaan. Kalau dia bicara tentang misalnya patah hati atau apa, bisa nggak diaplikasiin ke musik, ke lagu ini? Bisa aja, Kayak cuma kata tadi ada nih, I hate you gitu. Cuman nggak kurang ini om kalau Itulah yang terjadi sekarang. Industri musik metal itu sekarang mereka penampilan performnya metal tapi mereka bicara tentang musik-musik yang tadi romantisme kurang pas itu patah hati itu disebut sekarang itu happening namanya metalcore. Jadi mereka cadas, mereka mengambil elemen-elemen musik grindcore tapi di tengah mereka mellow. Ada vokal popnya gitu. Seperti contoh banyak sih kalau di Indonesia salah satu misalnya kayak Revenge the Fate misalnya atau misalnya siapa? Indonesia. Jadi band-band yang itu mereka depannya cadas, tapi begitu di tengah mereka Kalau kayak My Chemical Romance. Iya itu masuk. Termasuk itu Chemical My Chemical Romance terus misalnya kayak kayak metal apa tuh istilahnya? apanya? Kayak black metal gitu enggak ya? Bukan. 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 My Chemical Romance. Inside. Killing Me Inside lah. Oh. Itu contoh yang tepat. Killing Me Inside. TBC tahu? Yang lokal Palembang. Aku ada kedai kopi. Jadi om ini sebenarnya kalau pensiun mungkin om dari band ini mikir untuk bikin buku aja om. Luar biasa guys. Jadi pengetahuan musiknya itu luar biasa lah. Ya kan? Kan sekarang ini lahirlah di Palembang band Om Sekarang yang namanya Rongsokan. Rongsokan. Mungkin kita gali dulu mulainya gimana, kenapa nama bandnya Rongsokan, nggak karatan atau apa gitu misalnya kan ya agak gimana? Ini nggak ada iklannya nih. Nah belum ada, tolong cek om kalau ada. Kita siap apa aja om? Cantik beras bentar lagi dapat iklan. Oke dong. Beras ininya om, ininya apa? Iklannya, nah boleh nggak om? Om cerita iklan bis. Oh iya boleh nih om. Boleh ini sponsor kami nih. Sponsor resmi. Resmi. Cantik beras. Nah, Gis. Gis. Gis.